Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 2 Air Madidi terus menjadi perhatian. Rumah sakit Gemim Tonsea Air Madidi mengkonfirmasi bahwa mereka telah merawat sebanyak 41 pasien yang terdiri dari siswa dan guru. Lonjakan jumlah pasien ini memaksa pihak rumah sakit mengambil langkah darurat untuk memastikan pelayanan medis maksimal. Direktur Rumah Sakit Gemim Tonsea Air Madidi, Dr. Doni Christian Bato, membenarkan bahwa total 41 pasien telah masuk dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit mereka. Pasien tersebut terdiri dari 39 siswa dan 2 orang guru dari SMP Negeri 2 Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara. Lonjakan pasien yang masuk dalam waktu bersamaan ini menyebabkan rumah sakit mengalami keterbatasan tempat tidur dan ruangan. Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas ini, pihak rumah sakit terpaksa menyulap ruang aula menjadi ruang perawatan darurat. Sejumlah tempat tidur tambahan segera ditempatkan di ruangan tersebut demi memastikan seluruh pasien mendapat layanan medis maksimal. Dr. Batu juga mengakui adanya beberapa pasien yang belum memiliki jaminan kesehatan atau BPJS, namun ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah pelayanan dan urusan administrasi akan diselesaikan belakangan. Yang pasti semua yang datang memang harus dilayani secara maksimal. Untuk pengelolaan di lapangan memang pada dasarnya sudah full bed. Tapi kemudian kami berusaha mengakali ruangan-ruangan yang tersedia untuk kami jadikan tempat untuk perawatan sementara. Karena ini kan kondisi yang tiba-tiba dan darurat. Dari segi pasien, sebagian besar terus terang gejala ringan. Ada dari total 41 pasien sekarang, 10 pasien sudah rawat jalan. Dan sementara 31 pasien masih dirawat inap. Kami akan terus pantau tentunya untuk perkembangan. Apresiasi terhadap langkah cepat rumah sakit ini disampaikan oleh Ketua Komite SMP Negeri 2 Air Madidi, William Luntungan. Ia mengucapkan terima kasih kepada RSGIMM Tonsea karena pasien dugaan keracunan makanan langsung mendapatkan perawatan medis tanpa menunda-nunda masalah jaminan kesehatan. Penanganan rumah sakit, di mana saya memberikan apresiasi kepada Rumah Sakit Tonsea, pihak manajemen yang secepatnya melayani pasien tanpa menanyakan BPJS. Jadi kita pantau tadi, pasien non BPJS pun tetap dilayani. Demikian halnya kami pantau juga di Rumah Sakit Walanda Maramis. Ternyata juga ada beberapa pasien di sana yang juga dilayani dengan baik. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semua rumah sakit yang ada di Sulawesi Utara agar dapat melakukan pelayanan terhadap pasien tanpa terlalu embel-embel dengan administrasi. Hingga saat ini seluruh pasien masih dalam penanganan dan terus dipantau kondisinya oleh tim medis. Pihak rumah sakit menegaskan akan terus memaksimalkan penanganan kesehatan korban meski dengan fasilitas yang terbatas. Brain Umboh melaporkan untuk Kawan Watihe.